Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam, syahrun mubarak, syahrul maghfirah, syahrul rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para asatidz, para guru, para orang tua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan akhirnya Pak Haji Ahmad Aunila, akhirnya Ustaz Taufik Hidayatullah sebagai pengurus harian di Mashhad Nurul Falah Haramain. Kita doakan mudah-mudahan Allah selalu berikan sehat walafiat, dia dapat mengasuh dan membimbing pesantren ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Akhirnya Ustaz Haji Muhammad Waki, akhirnya Ustaz Haji Afin di Haji Kunuha, akhirnya Bapak Haji Ahmad Hussein, orang tua kita, orang kita bersama, Bapak Marpati, Bapak Sang Haji Sangada, Bapak Amanda Desati, Bapak Haji Sujailani Baladi, ya, dan para orang tua, para asatidz lainnya, Bapak Diding, Bapak Ari Arnyanto, ya, akhirnya Ustaz Haji Abdul Nafi, Bapak Jenderal Ahmad Yani, ya, dan para jamaah sekaliannya yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun sudah mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul di pesantren atau Mashhad Nurul Falah, itu dalam rangka tawakufan sementara pengajian kita di pesantren Jamatul Barat yang kita laksanakan setiap malam Senin, karena sehubungan kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah, maghfirah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan dan semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana satu malam itu ada yang nilainya lebih baik daripada 1000.
1 bulan di situ, bila mana kita beramal satu kebaikan, maka akan dilipat gandakan dari 10 sampai 70 bahkan sampai 700 kali lipat. Alhamdulillah. Bulan yang di dalamnya bila mana kita lakukan perbuatan sunnah, maka akan dikaitkan oleh Allah sebagai perbuatannya wajib yang nilainya lebih besar. Yang kita laksanakan satu kefarduan kewajiban di bulan itu, maka Allah akan lipat gandakan sampai 70 kali. Begitu luar biasanya bonus-bonus yang Allah berikan di bulan apa? Ramadan. Dan tentu saja siapa ini yang akan mendapatkan kemuliaan Ramadan? Tidak semuanya. Orang yang kedatangan bulan suci Ramadan itu semuanya akan mendapatkan kemuliaan. Maka tidak lain ya, hanya orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang salim, hati yang sehat, hati yang selamatlah yang akan mendapati kemuliaan bulan suci Ramadan. Ya. Bahkan bukan hanya di bulan Ramadan saja, bahwa hati yang bersih, hati yang selamat itulah yang akan menyelamatkan kita, yang tidak akan mengecewakan kita ketika kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat, yang akan mendapatkan kemuliaan Ramadan. Dan hati yang bersih itu juga yang tidak akan mendapatkan kekecewaan nanti ketika kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam munajatnya Nabi Allah Ibrahim, dalam akhir daripada munajatnya Nabi Ibrahim, ketika dia munajat, beliau berkata kepada Allah, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Ya Allah, janganlah kau jadikan aku bersedih hati. Janganlah kau jadikan aku orang yang memiliki kekecewaan nanti pada hari yang akan dibangkitkan, yakni hari kiamat. Hari apa itu? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang tidak lagi bermanfaat pertolongan anak-anak kita. Tidak ada lagi bermanfaat harta-harta yang kita kumpulkan selama kita hidup di dunia. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang salim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang salim, hati yang selamat itu yang bagaimana? Nih, sebagai bekal bagi kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, dan sebagai bekal kita juga untuk nanti perjumpaan kita kepada Allah. Imam Al-Hasan Basri yang dinukil dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau menuturkan, mengomentari tentang hati yang menyebabkan hati kita tidak sehat. Ini perlu kita perhatikan. Kata Imam Hasan Basri, "Inna fasadal qulubi ala sittati asya." Sesungguhnya yang dapat merusak, dapat menyakiti, yang membuat hati sakit, menjadikan hati tidak sehat, kata Imam Hasan Basri, ada 6 macam. Nah, ini perlu kita lihat dalam diri kita, apa kira-kira seperti ini atau enggak. Kalau kita langsung kita obatin dulu. Ya. Apa? Yang pertama, yuznibuna biroja'il taubati. Yang pertama, orang yang menyebabkan hatinya sakit, menyebabkan hatinya sehat, hatinya salim adalah dia berbuat dosa tapi berharap
tahu. Ya, ini yang menyebabkan hati kita sakit, yang menyebabkan hati kita rusak. Ini yang gak akan bakalan mendapatkan apa ini? Mulianya bulan Ramadan, apalagi kebahagiaan ketika kita berjumpa kepada siapa? Allah. Ya. Nah, yang pertama nih harus kita apa ini? Ini kadang-kadang kita begitu ya, ketika lagi di majelis ya, benar-benar imannya lagi tinggi gitu ya dia. Tapi kadang-kadang ketika di luar ya, dia bersosial dalam masyarakat, mulai ada apa namanya itu polusi di dalam masyarakat ya di luar itu kan kadang-kadang apalagi tadi misalnya umpamanya ada yang berkumis-kumis ya jika